truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, 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 Yeay. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu daring ya adik-adik. Adik-adik di rumah mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan sekarang duduk yang rapi ya. Nah, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, kakak mau kita semua sama-sama bersuka cita. Ayo bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Nah, kita angkat lagu pujian kita ya. Marta Tahuak, Manuki, ayo abang. Semua tepuk tangan ya. Marta Tahuak, Manuki, di Manogoki Minggui. Marta Tahuak, Tahuak, kokokok. Dungo madak danang sikola minggui. Dungo madak danang sikola minggui. Sekali lagi ya, Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki, di Manogoki Minggui. Marta Tahuak kokokok. Dungo madak danang sikola minggui. Dungo madak danang sikola minggui. Dungo madak danang sikola minggui. Stop dulu bang, stop dulu. Kayaknya adik-adik di rumah belum semangat nih ya kak. Iya nih. Belum semangat ya. Ayo semua bangkit berdiri. Jangan ada yang malas-malas. Kan kita hari ini mau bersukaria. Hari ini mau senang-senang. Jadi adik-adik gak boleh malas-malas ya. Kita angkat lagu yang kedua, kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Ayo bang. Semua tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua sama-sama puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Ayo dilipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya, kita mau berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kakak Rosi berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah berdoa, sudah semangat dong pasti. Tadi kita udah nyanyi 2 lagu ya kak ya.
Nah, kita mau angkat lagu satu pujian lagi nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo Abang, kita angkat lagu pujian kita. Laskar Kristus. Siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Saya pakai gerakan ya Kak. Jangan Iyalah lupa. harus ya, pakai gerakan ya semua ya. Tetap berdiri, tetap semangat. Ayo Laskar Kristus, kita sama-sama nyanyi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap rakyur. Salah Laskar Kristus, siap rakyur. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Stop dulu Bang, stop dulu. Kayaknya adik-adik tetap gak semangat nih kayaknya. Iya nih. Tetap gak semangat nih kakak-kakak. Iya nih. Nah, Ayo kan dong, Laskar adik-adik. Kristus harus semangat. Kita yang mau jadi Laskar Kristus, ayo semua bangkit berdiri. Jangan ada yang males-malesan buat duduk-duduk di rumah. Ayo, sekarang kita angkat satu kali lagi ya pujiannya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap dokter. Saya Laskar Kristus, siap dokter. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya. Sebelum berdoa nih Amang Pendetanya, ayo Alkitabnya diambil, disiapin Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Ayo Roma perjanjian apa? Lama Kak. Roma perjanjian apa adik-adik? Lama. Lama apa baru? Lama dong. Baru kakak. Oh, salah. Kakak dong. Santi bikin bingung. Adik-adik bukanya di perjanjian baru ya. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau berikan kami hari yang indah di pagi hari ini memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian supaya firman-Mu dapat mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Dibuka Alkitabnya ya. Sudah? Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita sama-sama membacanya ya. Amang akan baca pelan-pelan, kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang.
Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tadi habis bangun tidur, siapa langsung nangis? Tunjuk tangan. Siapa habis bangun tidur langsung minta susu? Ayo, tidak ada? Siapa tadi habis bangun tidur langsung beresin tempat tidurnya? Atau siapa di sini habis bangun tidur berdoa terlebih dahulu? Jadi firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah bersegeralah bangun dari tidurmu. Jadi kalau kita tadi malam tidur nyenyak, lalu setelah terbit matahari kita bangun, kita tidak boleh, 1, golek-golek lagi. 2, nangis, mama, bapak. Atau 3, tidak boleh langsung minta susu. Tidak boleh. Yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Yang kedua adalah beresin tempat tidur. Dan yang ketiga baru minta ini itu sama orang tuanya. Misalnya mau minum susu, silakan minta baik-baik. Kalau mau minta sarapan, minta baik-baik, jangan nangis-nangis. Jadi tidak boleh habis bangun tidur langsung bermalas-malasan. Amang mau ajarin ini. Doa anak-anak kalau bangun tidur. Tahu enggak? Mehmet awon. Tahu enggak? Mehmet awon, bain yas rohakon, sasada o Yesus dong aku totong. Tahu artinya? Mehmet awon, aku anak kecil. Buat hatiku bersih. Hanya Yesus temanku yang sejati. Ya, tulis dulu. Mehmet awon bain ias rohakon, sasada o Yesus dongaku totong. Nanti minta bapaknya sama mamanya mengajari ya. Mama, bapak ajari aku berdoa doa Mehmet awon, kata Amang bilang gitu ya. Sekali lagi ya, Mehmet awon, bain yas rohakon, sasada o Yesus dong aku totong. Ya, belajar nanti sama bapaknya, belajar sama mamanya tentang doa anak kecil ya. Jadi kalau habis bangun tidur, langsung doa Mehmet awon. Artinya, walaupun aku kecil, buat hatiku bersih, sebab hanya Yesus temanku sejati. Itu yang pertama firman Tuhan hari ini. Yang kedua, firman Tuhan hari ini katakan bahwa kita harus hidup dengan sopan. Ada videonya ini. Coba nanti kakaknya buat video ini. Coba tonton. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes.
Oke, hari ini Kak Indah mau mengajak adik-adik sekolah minggu membantu menempel kata-kata yang tadi sudah adik-adik lihat. Nah, di sisi kanan Kak Indah ada anak yang tidak sopan dan di sisi kiri Kak Indah ada anak yang sopan. Yuk bantu Kak Indah. Yang pertama yaitu ada tidak tertib. Tidak tertib masuk kategori apa? Ya betul, anak yang tidak sopan. Jadi itu kalau tidak tertib, misalnya di rumah ada acara, ada arisan atau di gereja, dia merengek, nangis-nangis, itu termasuk anak yang tidak sopan. Oke, yang kedua, masuk rumah nyelonong. Hayo, itu masuk kategori anak yang tidak sopan atau anak yang sopan? Ya benar, anak yang tidak sopan. Siapa yang suka masuk ke rumah main masuk, nggak mengucapkan salam, kayak bilang salam? Siapa? Itu tidak termasuk anak yang tidak sopan. Oke, yang ketiga yaitu memberi salam kepada orang tua. Ayo, masuk kategori apa memberi salam kepada orang tua? Ya benar, ke kategori anak yang sopan. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, kita harus memberi salam ya. Gak boleh main lewat aja kayak gak melihat. Selanjutnya tertib. Tertib masuk kategori anak yang apa nih? Ya benar, anak yang sopan. Anak yang sopan itu anak yang tertib. Kalau lagi ibadah, lagi pergi-pergi atau lagi ada acara di rumahnya, dia tidak ngambek, dia tidak nakal dan tidak ganggu teman-temannya. Selanjutnya yaitu memanggil dengan tidak sopan. Siap, ini masuk ke kategori apa? Anak yang sopan atau anak yang tidak sopan? Ya benar, termasuk anak yang tidak sopan. Siapa di sini yang suka manggil abangnya atau kakaknya dengan sebutan nama? Dan ayo siapa, nggak boleh ya, itu termasuk anak yang tidak sopan. Lalu yaitu berkata kasar. Ayo, ini kata kasar masuk ke anak yang mana? Anak yang sopan atau anak yang tidak sopan? Ya benar, termasuk anak yang tidak sopan. Siapa yang suka berkata kasar, berkata-kata yang tidak benar kepada orang tua, kepada teman-temannya? Itu tidak baik ya, itu termasuk anak yang tidak sopan. Selanjutnya berkata lemah lembut. Siapa di sini masuk kategori anak yang sopan atau anak yang tidak sopan? Ya benar, ini termasuk anak yang sopan. Siapa yang suka berkata lemah lembut? Kalau ngomong nggak kasar, nggak suka ngebentak-bentak, itu termasuk anak yang sopan. Selanjutnya yaitu memanggil dengan sopan. Ayo, ini kategori anak yang mana? Ya benar, kategori anak yang sopan. Jadi kita memanggil yang lebih tua, memanggil orang tua itu dengan sebutan. Kalau terhadap kakak manggilnya kakak, abang, terus nyebutnya ke yang lebih tua ke kakaknya bapak, bapak tua, tulang, tulang, nambur, nggak boleh menyebut nama. Oke, selanjutnya yaitu tidak salam kepada orang tua. Siapa ya? Ini masuk ke kategori anak yang mana nih? Anak yang sopan atau anak yang tidak sopan? Ya benar, ke kategori anak yang tidak sopan. Nih, siapa yang tidak salam kepada orang tuanya kalau pulang sekolah atau mau pergi atau mau kemana-mana main masuk aja? Itu termasuk anak yang enggak sopan. Selanjutnya yaitu merampas barang orang lain. Ini masuk kategori anak yang sopan atau yang tidak sopan? Ya benar, ini termasuk anak yang tidak sopan. Siapa yang suka merampas barang temannya? Mengambil barang temannya itu tidak baik ya, karena itu anak yang tidak sopan. Terakhir yaitu masuk rumah mengucap salam. Ini masuk kategori apa? Ya kategori anak yang sopan. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah itu harus mengucap salam, bilang shalom, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sisi kiri ini anak-anak yang sopan dan di sisi kanan ini anak-anak yang tidak sopan. Nah, adik-adik mau jadi anak yang mana? Pilihannya ada di adik-adik sekolah minggu. Dadah!
sudah ditonton tadi, kakaknya kasih tahu ada kelompok anak sopan, ada kelompok anak tidak sopan. Apa itu anak yang sopan? Yang pertama, anak sopan itu kalau memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan abang atau kakak, paman, atau nantulang, tulang, bapak udah, begitu. Jangan panggil namanya. Anak yang tidak sopan yang memanggil nama orang yang lebih tua. Misalnya kalau ada kakaknya, namanya Santi. Lalu dia panggil kakaknya, Santi sini dulu. Itu anak yang tidak sopan. Bagaimana anak yang sopan? Anak sopan pasti memanggil kakaknya dengan kakak atau kakak Santi. Begitu, itu namanya anak sopan. Ada lagi, kalau anak sopan itu kata-katanya lembut. Sebaliknya, anak yang tidak sopan itu kata-katanya kasar. Kalau lembut, berkata dengan lemah lembut. Nggak suka suara teriak. Nggak suka suara nangis. Itu anak yang tidak sopan. Baru anak yang sopan adalah anak yang meminta. Minta dong. Sebaliknya, anak yang tidak sopan itu merampas. Diambil, up, gitu. Misalnya ada mainan kawannya, dia tidak minta begini, minta dong. Atau pinjam dong, bukan begitu. Harusnya anak yang baik, anak yang sopan, kalau ada mainan kawannya mau dia pakai, dia akan berkata, pinjam dong, minta dong, begitu. Tapi kalau anak yang tidak baik, anak yang tidak sopan, dia lihat mainan kawannya, langsung dia rampas. Itu anak yang tidak sopan. Ada lagi, anak yang tidak sopan. Kalau anak yang sopan masuk rumah, katakan shalom. Iya. Tapi kalau anak yang tidak sopan masuk rumahnya, nyelonong aja begitu. Langsung hop, masuk rumah. Kalau anak yang sopan, sebelum masuk rumah, shalom bapak, shalom mama, shalom abang, kakak, begitu. Itu anak yang sopan. Terus apa lagi anak yang sopan? Anak yang sopan, kalau jumpa orang yang lebih tua, disalim. Disalam baru dicium tangannya. Ada enggak begitu? Kalau anak yang tidak sopan, jumpa bapaknya atau pulang sekolah atau dari mana, enggak salim. Tapi ini dengan catatan, tunggu kalau dari luar rumah, adik-adik cuci tangan dulu, cuci muka dulu. Kalau bapaknya dari luar suruh cuci tangan, cuci muka dulu, baru salim. Karena apa? Corona, iya kan? Ada lagi. Anak yang sopan adalah anak yang kalau ada tamu tertib. Misalnya ada tamu di rumah, dia tertib. Tapi kalau anak yang tidak sopan, kalau ada tamu di rumahnya, banyak kali permintaannya. Pas ngomong-ngomong bapaknya, ngomong-ngomong mamanya sama tamu, terus dia keluar dari rumah, dari kamar. Mama, minta ini. Bapak, minta ini. Enggak tertib, enggak sopan padahal ada tamu. Jadi anak yang sopan adalah kalau ada tamunya tertib. Yang berikutnya, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah tentang pakailah senjata terang. Tahu enggak senjata terang apa? Yang diberitakan firman Tuhan hari ini di ayat 12 dan ayat
14. Amang akan tunjukkan ya. Adik-adik, pesan firman Tuhan yang ketiga adalah tentang pakaian senjata terang atau yang Amang sebut sebagai senjata rohani. Boleh kita baca itu di Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Apakah itu? Ini ada gambarnya. Oke? Gambarnya ini. Jadi coba dilihat gambarnya ini adik. Ini adalah seorang prajurit. Ibaratkan adik-adik sekolah minggu seorang prajurit tentu mempunyai perlengkapan senjata. Tapi gambarnya di sini adalah mau perang. Perang melawan orang, membunuh-bunuhan. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan hari ini adalah kita berpakaian senjata rohani melawan si iblis. Itulah yang disebutkan dengan senjata terang dalam firman Tuhan hari ini. Apakah itu? Yang pertama adalah ikat pinggang. Tahu nggak ikat pinggang? Nah itu coba dibaca ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Jadi kalau anak-anak terang, anak-anak Tuhan itu punya ikat pinggang kebenaran. Artinya adalah adik-adik kemanapun mau pergi harus memegang teguh kebenaran. Melawan si iblis harus tetap memakai ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, yang disebut dengan baju jirah. Tahu baju jirah? Ah, coba dilihat gambarnya. Baju jirah. Jadi supaya senjata panahnya iblis tidak mengenai badan adik-adik, muslihat si iblis tidak bisa merayu adik-adik, harus memakai baju jirah keadilan. Jadi kita berperang dengan iblis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah harus menetapkan, melaksanakan keadilan kemanapun kita berada. Yang ketiga adalah sepatu. Tahu sepatu? Coba dilihat gambarnya. Iya, kasut. Kasut. Yaitu kerelaan memberitakan Injil. Jadi kemanapun adik-adik harus memberitakan Injil. Tidak boleh tidak memberitakan Injil. Bagaimana? Yaitu berkata baik, yaitu melakukan yang baik, itu memberitakan Injil. Jadilah pemberita Injil melalui perbuatan yang baik dan perkataan yang baik, yang sopan. Yang keempat adalah perisai. Tahu perisai? Itu perisai yang ada. Perisai itu adalah iman. Jadi kalau ada kawan-kawannya mengajak adik-adik untuk melakukan dosa, langsung ambil perisainya. Hup! Iman saya berkata tidak boleh melakukan dosa. Tuhan Yesus melarang. Sebab aku adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Yang kelima adalah ketopang atau topi, itu yang di atas. Ketopong. Ketopong ini adalah topi, yaitu keselamatan. Kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan, kita tidak punya pengharapan. Jadi kalau adik-adik sedang lemah atau gimana, pakai ketopong keselamatan yang dari Yesus. Yang terakhir adalah pedang roh. Jadi pedang roh, orang Kristen, anak-anak terang, bukan besi, bukan. Tapi firman Allah. Firman Allah lah yang akan memisahkan yang baik dan yang jahat dalam hidup adik-adik. Demikian firman Tuhan, jadilah prajurit, jadilah laskar-laskar Kristus
yang melawan si iblis dengan pakaian rohani, dengan senjata rohani. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu biar cepat bangun, tidak merengek, tidak nangis terhadap orang tua. Terlebih dahulu berdoa kepadamu, mendoakan kesehatan, mendoakan orang tua kami, mendoakan diri kami dalam beraktivitas satu hari. Firman-Mu juga hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya berkata dan berbuat dengan sopan. Sebab itu yang Engkau kehendaki dari diri anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tertib, anak-anak kesukaan orang tua. Hari ini juga anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk memakai pakaian terang, memakai senjata terang, yaitu yang telah Engkau firmankan kepada anak-anak sekolah minggu. Kemanapun melangkah, tetap anak-anak sekolah minggu berlaku seperti laskar Kristus yang melawan si iblis dalam kehidupannya. Kuatkan anak-anak sekolah minggu Tuhan, mampukan anak sekolah minggu melakukan apa yang Kau firmankan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengar khotbah dari Amang Pendeta kan? Sudah. Sudah belum? Sudah, Kak. Ya. Tadi apa ya pesan dari Amang Pendeta tentang dari khotbah Roma 13 tadi? Ayo, ada yang tahu nggak kakak-kakaknya? Aku Kak. Ayo Kak Rosi apa? Harus menjadi anak yang sopan. Oke, menjadi anak yang sopan. Terus apa lagi? Kakak Indah tahu nggak? Harus berkata-kata yang sopan juga, Kak. Sama dong sama Kakak Rosi. Ih, Kakak Indah. Aku tahu lagi, Kak. Apa Kak Rosi? Ini Kak, perlengkapan rohani. Iya, perlengkapan rohani, senjata Allah. Terus apa lagi tadi satu lagi? Harus bangun tidur, Langsung siap-siap. siap-siap, nggak boleh nunda-nunda dulu. Iya, betul. Jadi adik-adik itu 3 pesannya ya. Jangan lupa dilakukan di rumah. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Dan persembahannya boleh dititip di papa dan mamanya ya yang nanti akan disampaikan ke gereja. Oke? Oke, Kak. Yuk kita angkat pujian sambil persembahan. Mari kita nyanyikan Jalan Serta Yesus sambil mengumpulkan persembahannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik, kita tutup ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.